konsep yang kemarin yang di KPU sampaikan atau berikan waktu untuk debat cawapres masih pakai format yang lama, memberi jawaban 2 menit, counter 1-1. Nah, tapi kalau Oki Mung sih nganggap ya nggak apa-apa untuk penjabarannya 2 menit masih oke. Cuma pada saat counternya itu harusnya sih udah loss aja, loss, cuman jangan kaku lah intinya poinnya gitu. Itu masih ada, masih sama dengan debat yang pertama. Kalau dari sisi panggung itu sudah bagus sih kalau menurut Oki Mung. Sudah disediakan podiumnya, podiumnya sudah disediakan, dan si peserta debatnya sudah diberikan juga alat bantunya berupa pulpen dan buku. Juga yang sepengetahuan Oki Mung ya, itu peserta debat boleh bergerak ke depan tapi tidak mendatangi lawan debatnya. Yang juga menurut Oki Mung sangat bagus pada saat itu adalah dari penonton yang hadir. Penonton yang hadir ya sudah pada saat di applause moderator bilang stop, itu langsung nah ini juga enak. Kenapa? Sebenarnya debat itu adalah bukan konsep siapa yang menang siapa yang ini, tapi apa sih yang dia sampaikan itu loh. Nah, tapi kan penonton kita beda. Penonton kita melihatnya kalau dia seolah-olah lawan calonnya dia udah menang untuk menyampaikan seolah-olah bisa mengcounter lawannya, dia langsung heboh. Jadi ya benar seperti Bang Jali kemarin katakan, kalau bisa udahlah jangan pakai penonton, karena ini adalah butuh ketenangan, butuh konsentrasi untuk ini yang mau dia debatkan adalah untuk negara ke depannya loh. Jadi konsepnya mesti banyak perubahan lagi. Itu aja. Kualitas debat kemarin kalau menurut Oki Mung ya masih kurang lah. Artinya kandidat 1 dengan kandidat 2 dengan kandidat 3, materi yang disiapkan oleh KPU itu lebih banyak nggak mengenai sasaran, lebih banyak jawabannya lebih nggak kena sasaran. Jadi jenuh lah, akhirnya ketemu monoton. Jadi apa sih yang Om Kim Ko sedang mencari siapa sih yang unggul nih untuk dia menjabarkan visi misinya ke depan yang akan dia kerjakan ke depannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hampir sama, nggak jauh. Dan itu juga KPU mengajukan pertanyaannya yang kalau nggak salah kemarin masalah ekonomi juga nggak lebih mendalam gitu, nggak spesifik banget. Jadi ya hasil debat kemarin menurut Oki Mung masih kurang bagus. Next harus diperbaiki KPU. Itu aja. Pertanyaan antar cawapres nomor 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 itu ya kalau materi kemarin tentang ekonomi ya masih ada yang sesuai dan juga ada yang lari. Tapi Om Kim ngelihatnya bukan itu ya poinnya ya. Poinnya dari 3 kandidat cawapres yang ada kayaknya hanya ingin menohok lah, menjatuhkan, tendensius kepada lawan-lawan mengajukan pertanyaannya. Ya banyak di situ yang menurut Om Kim ya inilah nggak wajar, nggak bagus lah untuk demokrasi kita. Ya contoh misalnya Mas Gibran menanyakan tentang produk-produk syariah SGIE. Nah harusnya kan dijabarkan dulu baru bertanya. Tapi ini ditanyakan ke Caimin tentang SGIE yang akhirnya Caimin sampai kaget, apa tuh SGIE? Dan pasti orang awam pun atau orang yang sudah paham pun juga masih bingung karena ini kan singkatan-singkatan. Begitu juga Caimin bertanya ke Mas Gibran tentang apa sih yang sudah dilakukan Solo kok sampai begitu pesatnya kemajuannya. Dan lagi-lagi kalau menurut Oki mesti tanda kutip ya, tergantung sudut pandang lihatnya ya, ada tendensius seolah-olah Solo ini bisa bangkit karena ada orang tuanya berperan. Tapi kalau Oki melihatnya ya sah-sah aja gitu loh. Apalagi sudah dijabarkan, sudah disampaikan sama Mas Gibran bahwa ini sebelum dia menjabat itu memang aliran dana dari pusat pun sudah besar juga. Nah, Mas Gibran menyampaikan kalau dia itu juga
ada melakukan CSR daripada perusahaan-perusahaan sekitarnya, juga dengan dari pihak luar negeri seperti Uni Emirat Arab untuk bangun masjid, juga untuk Solo Safari, dan banyak hal. Sampai dia katakan, nah ini juga bagus, dia katakan bahwa saya juga dibantu sama Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Jadi menurut Om Kimung, udah jangan saling menyerang, jangan saling nohok untuk kedepannya ya. Yang penting adalah pertanyaan-pertanyaan itu logis dan dijabarkan dengan detail apa yang akan disampaikan atau diharapkan untuk kedepannya kalau para kandidat ini menjadi wakil presiden. Seperti itu sih. Kalau ditanya siapa yang unggul, kalau Om Kimung melihatnya ya, secara Om Kimung sebagai orang awam, Pak Mahfud sudah pengalaman. Ya, pokoknya boleh dikatakan di yudikatif, legislatif, eksekutif itu udah dijalanin. Artinya harusnya debat kemarin Pak Mahfud lebih piawai lah, gitu loh, lebih jago lah. Tapi Pak Mahfud ya pada saat itu seperti apa ya, pendidik lah, dosen seperti dosen yang menyampaikan secara struktur, tapi bagus dia prinsipnya, detailnya adalah ini apa pembicaranya baku, ini loh, nggak ngama kemana-mana tapi baku ini. Nah untuk Caimin juga kan aktivis juga di mahasiswa segala macam. Dan kemarin itu asli Caimin itu nggak jelas, nggak kelihatan Caiminnya. Padahal Caimin itu kalau Om Kimung tahu adalah seorang dagelan, maksudnya hobi humor. Harusnya pada saat debat-debat seperti itu dibawa enjoy dan bermain dengan dirinya gitu. Kalau kemarin kayaknya Caimin bukan Caimin gitu. Caimin seperti ada batu yang mengganjal gitu. Akhirnya ya nggak berkembang lah. Nah, yang kaget ini bocil. Orang menyatakannya bocil, bocah cilik. Dan itu di luar dugaan. Orang melihatnya bahwa kayaknya Mas Gibran nggak bisa dah. Mas Gibran nggak ngerti lah. Dan Om Kimung itu sekali lagi plus untuk Mas Gibran. Artinya apa? Anak semuda itu di luar sana pun belum tentu bisa, belum tentu ya, lagi-lagi belum tentu Om Kimung kata belum tentu bisa. Karena apa? Pertaruhannya itu panggung pertama dia masuk, dia berdiri untuk menyampaikan apa keinginan dari koalisinya, bahwa kalau dia terpilih dia akan bla 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 bla. Itu jelas nggak gampang. Tapi Mas Gibran begitu bisa menyampaikannya, walaupun tanda kutip ada beberapa yang nyimpang, yang sedikit nyeleneh segala macam, tapi poinnya dapat. Misalnya seperti kasus dia bilang kebun binatang misalnya. Padahal kalau yang enggak ini dianggapnya, loh kok membayar pajak seperti orang di kebun binatang, padahal enggak. Poinnya adalah ini ruang lingkupnya sudah segini, yuk kita cari lagi lahan baru. Berarti bukan pajak yang diinikan gitu, yang dinaikkan. Nah di situ keberanian Mas Gibran. Mas Gibran begitu pede, over pede, dan yang Om Kimung sampai salut, sampai ya berpikir, ini loh mereka bertiga, Pak Mahfud, Pak Caimin, Mas Gibran itu sebenarnya bukan sedang mempromosikan bahwa nanti gua ke depan begini. Sebenarnya kalau menurut aku Om Kimung melihatnya adalah sebenarnya mereka sedang dagang. Ini loh diri gua loh. Makanya statement terakhir Mas Gibran itu salut. Orang di luar sana, di kampung-kampung akan melihat momen pada saat Mas Gibran mengampiri Pak Mahfud MD dan bersalaman sambil membungkuk badannya. Begitu juga mengampiri Caimin bersalaman dan membungkuk badannya. Itu adalah trik jualan yang menurut Om Kimung ini kena, ini dapat. Makanya kalau ditanya siapa yang unggul kemarin,
Om Kim melihatnya untuk kali itu adalah Mas Gibran, dan ini mengangkat kemarin Pak Prabowo jatuh. Tapi kalau dari dua, Pak Mahfud dengan Caimin masih ya begitu-begitu aja. Jadi Mas Gibran lebih unggul pada saat debat cawapres kemarin. Ya, dari dua debat sebelumnya, debat presiden dan debat wakil presiden itu kalau Om Kim melihatnya dari kasat mata Om Kim, Pak Anies yang kemarin Om Kim katakan unggul. Pak Anies jagonya nguasain panggung. Dan sayangnya kemarin Caimin menurut Om Kim banyaklah beberapa yang blunder, seperti 40 kota akan disamakan dengan waktu ini, terus apa tuh pakai kain sarung, ekonomi sempet, terus banyaklah. Harusnya sih Caimin menjabarkan bukan seperti itu gitu, harusnya detail. Dan ini kalau kedepannya mau unggul, Caimin harus bisa punya trik yang berani keluar. Bukan sebagai Caimin orang lain, tapi Caimin adalah sebagai Caimin. Karena apa? Caimin kalau lepas itu gaya umurnya sebenarnya tinggi. Jadi Caimin bisa menyampaikan aspirasinya sebagai Caimin, bukan sebagai bawaan dari tim suksesnya. Nah kayaknya kalau kemarin Caimin terbebani. Jadi perubahannya Om Kim menyarankan Caimin lah yang harus berbenah. Kalau Pak Anies udah oke lah. Tinggal next pada saat ada pertanyaan jangan berbelit muter-muter kayak begitu, kayak angin beliung itu aja. Jadi untuk nomor 1 ya seperti itu. Untuk nomor 2 Mas Gibran dan Prabowo Subianto. Dua-duanya kalau menurut Om Kim kendalikan emosi. Mas Gibran kemarin itu bisa mengendalikannya karena ada ruang gerak ke sana kemarin. Tapi nada itu tidak bisa dibohongin. Mas Gibran kadang-kadang mainkan nada tinggi. Dan kemarin sempat begini-begini. Itu jaga tidak kalau menurut aku nggak bagus lah anak muda seperti itu, etikanya kurang gitu. Jadi mainkan intonasi mental untuk emosionalnya itu udah harus ditahan. Pak Prabowo juga. Pak Prabowo, udahlah, kalau dia nggak bisa berdebat dengan baik, udah gaya militer aja, jep. Tapi emosinya dikendalikan. Ya, kalau memang nggak bisa mengendalikan dengan jalan, udah gemoy aja. Memang gemoy juga sebenarnya lucu-lucu juga sih dalam debat, ada gemoy, tapi udah nikmatin itu. Jadi kedepannya Prabowo lah yang lebih banyak melakukan perubahan diri. Mas Gibran juga lebih konsen kepada emosionalnya, juga gerakan-gerakannya itu, dan usahakan setiap ada pertanyaan fokus, nggak usah lari kemana-mana. Ya, kalau untuk nomor 3 Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Om Kim melihat dari 16 butir yang kemarin disampaikan Pak Mahfud itu udah clear, dan Om Kim salut. Mudah-mudahan program itu berjalan dengan baik. Tapi lagi-lagi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud kayaknya cari safety. Nggak lepas, sisa 3 lagi loh. Pak Ganjar harus lepas. Nggak usah takut nih dengan pendukungnya Pak Jokowi lari dari Mas Ganjar. Gitu. Jadi next adalah saya mau ini. Kalau mau berharap dari pendukungnya Pak Jokowi tetap bertahan dengan Mas Ganjar, sudah sampaikan misinya, sampaikan apa yang debat berikutnya. Misalnya, bagaimana dengan IKN? Misalnya, Mas Ganjar sampaikan IKN bla 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 bla, saya akan meneruskan, saya bang. Udah clear. Jadi pendukungnya Pak Jokowi juga nggak ragu untuk memilih Mas Ganjar. Karena apa? Di mata sebagian pendukungnya Pak Jokowi adalah program-program Pak Jokowi
masih relevan untuk kedepannya. Begitu juga Pak Mahfud. Pak Mahfud, coba jangan lagi-lagi bermain cuman batasan-batasan hukum. Memang benar, perekonomian bisa jalan kalau hukumnya jelas. Tapi sekali-sekali juga lari kemana gitu. Tapi tetap dengan koridor yang 16 program yang akan dijalankan. Dari keseluruhan, itu jelas poin yang terakhir Pak Mahfud, itu yang 16 program disampaikan, dibacakan itu udah Om Kim tertarik banget. Jadi, ya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, next ke depannya lebih berani. Jangan cari aman. Sekali lagi, jangan cari aman. Blang, serang sekalian. Supaya suara-suara yang ada di sebelah sana, di nomor 1 dan nomor 2, itu bisa balik. Karena apa? Kalau nggak salah, elektabilitasnya sempat turun nih. Angkat lagi. Poinnya seperti itu.